Di duel Xiaomi versus Realme ini kita bakal lihat HP mana yang punya performance kencang, stabil, dan lebih awet baterainya. Plus sebagai bonus gue bakal bahas singkat nih kualitas kamera dari kedua HP ini. Dan ini dia Redmi Note 11 Pro Plus 5G versus Realme 9 Pro Plus 5G. Jadi di tawaran ini gue bakal jalanin Antutu 6 kali ya. Nonton YouTube 1 jam, recording 4K video, sama terakhir gue lakuin stress test 3D Mark. Langsung aja kita mulai tes ini dengan baterai 100%. Terus semua settingan gue samain, airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness gue bikin auto, dan volume di sekitar 30%-an. Habis itu gue pastiin kedua HP ini udah update software yang terbaru ya. Refresh rate-nya yang paling mentok yaitu 120Hz di Redmi dan 90Hz di Realme. Untuk performance mode-nya gue aktifin juga untuk kedua HP ini. Setelah semua oke, nggak ada background apps di belakang, langsung aja kita mulai duelnya. Prit, prit, prit. Sebagai informasi, Antutu yang gue jalanin itu versi 9.3.8 ya. Setelah gue run dan kurang lebih sekitar 10 menit, keluar hasilnya nih dengan skor 503.000 di Redmi dan 493.000 di Realme. Cukup tipis ya hasilnya, beda sekitar 10.000. Untuk baterai, Redmi masih perkasa di 100%, sedangkan Realme udah berkurang 2% loh dengan suhu yang beda tipis. 41 derajat di Redmi dan 41,5 di Realme. Lanjut kita ke tes berikutnya, dan buat menghemat waktu kalian, gue langsung sajin aja nih semua data dari tes 1 ke 6 ini. Overall untuk stabilisasi kedua HP ini termasuk baik ya, penurunannya masih di bawah 10%. Cuman untuk Redmi lebih baik lagi. Jadi dari 6 tes itu, 4 diantaranya masih bisa dapat skor di 500 ribuan. Sedangkan Realme perlahan turun nih dari 490.000 ke 450 ribuan. Oh iya, cuman mau ingetin aja, untuk persentase ini gue dapat dari selisih skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dikali 100. Sedangkan dari sisi suhu, terlihat Redmi makin naik ya dari 41 sampai ke 44 dengan suhu rata-rata di 43 derajat. Untuk Realme sedikit lebih baik di 42,6. Oh iya, waktu tes Antutu keempat, entah kenapa nih performance mode di Realme itu mati sendiri loh. Dan gue juga harus nyalain lagi habis itu. Nggak tahu gara-gara kepanasan atau emang tiap berapa menit sekali dia bakal mati sendiri. Ada yang tahu kenapa? Gimana dengan konsumsi baterainya? Terpaut 2%, dimana Redmi berkurang 15% dan Realme 17%. Dan sekalian nih, gue kasih lihat konsumsi daya dalam mAh. Terakhir, kalau di rata-rata, Redmi dapat skor sekitar 490 ribuan, sedangkan Realme 460 ribuan. Nggak terlalu jauh sih, sekitar 6%-an lebih baik di Redmi. BTW sebelum kita ke tes streaming YouTube, recording 4K, stress test 3D Max, gue ada tes selipan nih buat kalian. Jadi di tes ini gue udah siapin 15 apps buat dibuka bebarengan ya. Dan kita lihat nih mana yang lebih cepat buat ngeloadnya. Dan pemenangnya adalah yang punya selisih waktu di atas setengah detik. Kalau di bawah itu nggak dihitung ya. Kenapa? Buat meminimalisir komen-komen netizen yang bilang, "Gak adil tuh bang, jari kanan lebih cepat daripada jari kiri." Atau kebalikannya. Oh ya, selisih ini juga mulai dihitung saat salah satu HP udah kelar duluan ngeload app-nya. Dan hasilnya, Redmi bisa buka 4 app lebih cepat, sedangkan Realme 1 app aja. BTW kalau dibutuhin, kalian bisa putar ulang lagi dan lambatin video ini, oke? Next, kita bakal tes nih, apakah app-app yang ada di background tadi bisa dibuka ulang tanpa nge-reload lagi nih. Serius, kalian mesti tahu ini ya, karena ada yang cukup mengejutkan di hasilnya nanti. Tapi sebelum kesana, kita lanjut ke tes YouTube dan recording 4K. Jadi di tes ini gue set resolusinya ke 1080p ya. Dan setelah gue jalanin sekitar sejam, baterai di Redmi berkurang 7%, sedangkan Realme 8%. Posisi baterai untuk sekarang Redmi ada di 78% dan Realme 75%. Untuk suhu aman ya, 33 dan 34 derajat. Dan lanjut gak pakai lama, langsung aja gue lakuin tes recording 4K 30 fps. Yang tadinya gue mau jalanin itu sekitar 30 menit ya. Tapi karena suatu hal jadi 20 menit aja. Kenapa? Nanti kalian bakal tahu deh. BTW saat recording sengaja ya gue ganjel dikit nih biar layarnya nggak hitam semua, biar mendekati kondisi real gitu. Dan sebagai informasi, untuk recording 4K di Redmi cuman bisa maksimal 8 menit dia. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur dari 59 sampai akhirnya ke 0 dan stop recording. Tapi tenang, langsung gue jalanin lagi setiap kali stop. Cuma sayangnya baru jalan 20 menit tiba-tiba recording di Redmi ini
mati sendiri. Dan saat gue coba buka kameranya lagi, kena warning device overheat. Jadinya gue sudahi aja deh tesnya, dengan baterai di Redmi berkurang 1% lebih banyak dibanding Realme. Untuk suhunya 1 derajat lebih tinggi juga ya di Realme. BTW guys, kalau kalian suka dengan video perbandingan HP kayak gini dan mau komparasi ini tetap ada, boleh bantu gue buat like video ini ya. Wah, biasanya tes ini sering memakan korban overheat guys. Apakah salah satu HP ini ada yang kena? Dan jawabannya setelah 20 menit jalanin 3D Mark Wildlife Stress Test, kedua HP ini aman. Realme punya skor yang lebih baik nih, yaitu di 2300-an, sedangkan Redmi 2100 aja. Untuk stabilisasi mirip-mirip di 99%-an. Untuk suhu, kedua HP ini ada di sekitar 41 derajat. Sedangkan konsumsi daya Redmi lebih besar 45 mAh dibanding Realme. Dan hasil akhirnya baterai Redmi ada di 61%, sedangkan Realme 60%. Oke, lanjut kita coba reload app-app di background yang tadi udah sempat kita buka di awal. Pertama kita coba buka YouTube ya, dan sayangnya di Realme masih perlu reload lagi. Habis itu lanjut ke Instagram, aman untuk kedua HP ini. Terus Genshin Impact juga masih harus di-reload sama Realme. Next, Google Drive, Map, Play Store, aman ya. Dan terakhir ini cukup menarik. Saat cobaan Tutu, terlihat kalau kedua HP ini reload ulang. Tapi entah kenapa saat gue buka lagi background apps-nya, di Realme langsung hilang semua tuh apps-apps-nya. Ada yang aneh nih sepertinya guys. Oh ya, sebagai informasi, untuk RAM dari Redmi adalah 8GB plus 3GB RAM expansion. Untuk Realme 8GB plus 5GB RAM expansion. Oke, ini dia bonusnya. Sekilas aja ya, kita bahas kameranya nih. Untuk video kamera selfie, gue lebih demen di Realme ya. Kalian bisa lihat kulit muka gue lebih natural di sana dibanding Redmi yang pucet gitu. Cuman untuk stabilisasi, Redmi lebih baik di sini dibanding Realme yang kayak bergelombang gitu. Lanjut, untuk video kamera belakang di 4K dari sisi warna lebih saturated di Realme, sedangkan Redmi lebih natural. Tapi sayangnya stabilisasinya amburadul di Redmi guys. Berasa banget goncangannya padahal cuma jalan biasa aja. Hal ini juga sama terjadi di 1080p 60fps. Stabilisasinya nggak jalan di Redmi, tapi warna di Realme lebih mendekati natural sih dibanding sama 4K-nya. Untuk resolusi 1080p 30fps, barulah kedua HP ini agak mirip. Cuma beda di karakter warna aja, dimana Redmi lebih ke warm dan Realme lebih ke cool. Untuk stabilisasinya agak mirip nggak sih? Pertama yang paling kelihatan itu konsistensi warna antara lensa ultrawide dan wide-nya, yang mana lebih baik di Realme. Kalian bisa lihat nih, perbedaannya cukup jauh loh di Redmi. Habis itu gue bisa bilang warna di Realme lebih keluar aja, tapi masih batas wajar ya, nggak yang oversaturated gitu. Lanjut kita buktiin sehebat apa nih 108 megapikselnya Redmi dibanding 50 megapikselnya Realme. Dan hasilnya terlihat lebih baik di Redmi sih, tapi menurut gue nggak terlalu signifikan. Untuk foto selfie, komen gue sama ya kayak video selfie-nya, yang mana lebih baik dan natural di Realme. Untuk objek buahnya di sana secara keseluruhan. Sampai juga kita di kesimpulannya nih. Yang pertama dari sisi performance dan stability, untuk AnTuTu test tadi Redmi juaranya ya, dimana skor rata-rata lebih tinggi dan penurunan performance-nya lebih kecil di Redmi. Walaupun secara suhu lebih panas dikit. Sedangkan hasil tes 3D Mark, Realme mendapatkan poin lebih baik, yaitu 2300-an dibanding Redmi 2100-an. Dengan stabilisasi yang sama-sama di 99%-an. Lanjut kita ke buka dan reload background apps-nya, overall masih lebih baik di Redmi. Bahkan sempat kejadian tadi di mana semua background apps-nya hilang semua di Realme setelah buka AnTuTu tadi guys. Kalau ini emang bug, semoga bisa cepet-cepet diperbaiki ya. Untuk baterai cukup tipis ya perbedaannya, selisih 1% aja. Dan tadinya ya, gue mikir itu harusnya lebih baik di Realme sih, karena refresh rate-nya di Realme itu kan 90Hz dibanding sama Redmi yang 120Hz. Dan layarnya sedikit lebih kecil di Realme, 6,4 inch dibanding 6,67 inch di Redmi. Untuk kamera secara overall gue lebih ke Realme sih, apalagi didukung sama OIS untuk lensa utamanya, jadi lebih mulus untuk perekaman video sambil jalan. Dari sisi foto juga warnanya lebih keluar ya, tapi bukan yang oversaturated. Jadi bisa langsung posting ke sosial media tanpa edit nih menurut gua. Cuma dari sisi harga, Realme lebih murah di sini ya. Dan kalau gua cek di websitenya itu dijual dengan harga 4,5 juta rupiah.
Sedangkan Redmi kalau gua cek untuk harga Malaysianya itu hampir di 5 juta guys. Jadi plus poin untuk Realme di sini ya. Dan sekali lagi ingat, gue juga belum tahu Redmi Note 11 Pro Plus ini bakal keluar di Indonesia atau enggak. Sepertinya sih enggak ya. Dan semoga gue salah. Selain dari yang baru gue sebutin barusan, ada beberapa hal lain yang kalian bisa pertimbangin. Misalnya dari sisi ukuran nih, yang mana lebih kecil di Realme. Terus untuk fingerprintnya ini kalian lebih demen under display di Realme atau yang di samping power button di Redmi. Habis itu butuh dukungan SD card apa enggak? Dan speakernya lebih suka yang mana? Terus penting gak sih charging 120 watt buat kalian? Dan terakhir, kalian lebih demen Realme UI atau MIUI? Semuanya disesuaikan aja ya, sesuai sama kebutuhan kalian masing-masing. Oh iya guys, ngomong-ngomong UI, mau gue bikinin perbandingan Realme UI sama MIUI gak sih? Kalau iya, bisa bantuin gue buat komen di bawah ya, dan kasih tahu apa aja mau gue bahas seputar itu. Oke, makasih buat yang udah nonton, dan bantu like buat yang belum ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!